Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat kitab suci kita dan kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Ada yang ketinggalan ya? Ada. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya berdoa. Haleluya. Baik Bapak Ibu. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 35. Ya, Markus 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Tapi kita baca ayat 35 sampai ayat yang ke-37 aja. Ayat 35 sampai 37. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Amin. Silakan dulu. Kita mau bicara tentang ambisi, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini yang dengan ambisinya itu gitu-gitu aja. Jadi bilang orang sebelum, kalau kamu mau sukses, ambisimu harus setinggi langit. Kalau gitu-gitu aja tidak ada Bapak Ibu. Semua orang sukses itu saya lihat ambisinya tuh setinggi langit, persis dengan kata-kata apa itu? Kata-kata bijak atau kata-kata mutiara, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nggak ada yang orang ambisinya biasa-biasa aja. Saya kasih contoh Bill Gates. Bill Gates, siapa dia? Siapa yang tidak kenal dia? Saudara tahu? Dia adalah pemilik Microsoft itu. Ini laptop, komputer selalu ada tulisan apa? Microsoft. Dulu waktu dia menemukan itu, dia udah punya ambisi yang besar. Dia bilang gini, saya mau di setiap meja ada komputer, dan di setiap rumah ada komputer. Dan saudara, waktu dia ngomong gitu, komputer waktu itu masih mahal banget. Dimiliki hanya orang-orang apa? Orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya yang punya komputer. Tapi dia sudah punya ambisi. Setiap meja, setiap rumah ada komputernya. Dan mimpinya, ambisinya yang besar itu. Hari ini bagaimana Bapak Ibu? Hampir terpenuhi enggak? Iya, hampir terpenuhi. Kita datang ke desa pun, orang di desa punya apa? Laptop, punya komputer. Dia mimpi besar, ambisinya besar. Dan di balik laptop atau komputer itu, nanti saudara melihat ada tulisan apa itu? Microsoft. Itu yang membawa dia menjadi orang kaya, terkaya di dunia. Yang masuk di dalam 5 besar orang terkaya di dunia. Jadi saudara harus berambisi yang apa? Gede, jangan ambisinya cilik. Ambisinya harus apa? Besar, ya. Seperti murid-murid loh. Nanti kita lihat ambisinya murid-murid luar biasa. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu menuliskan begini, apa itu ambisi? Keinginan, hasrat, nafsu yang besar. Nah itu untuk apa? Menjadi, memperoleh,
mencapai sesuatu. Seperti misalnya apa? Pangkat, kedudukan, atau melakukan sesuatu. Ada kata keinginan yang apa? Jadi harus punya keinginan yang apa? Besar, katakan amin. Kemudian dalam kamus yang lain, The Webster Dictionary mengatakan begini, keinginan yang kuat untuk memperoleh apa? Kesuksesan. Keinginan yang kuat untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup dan mencapai sama hal apa? Hal-hal besar, hal-hal yang baik yang diinginkan. Jadi hal-hal besar yang baik yang diinginkan. Ini definisinya nih. Jadi salah enggak ya kalau kita punya ambisi yang besar? Halo? Salah enggak? Kalau saudara punya ambisi yang besar, apakah sama? Keliru enggak? Saya mau katakan ambisi itu bisa salah kalau disertai dengan tindakan yang apa? Salah. Selama tindakan itu benar, ambisi sebesar apapun bukan masalah. Bukan masalah Bapak Ibu. Ya, bahkan kita harus punya ambisi setinggi-tingginya. Dari kecil kita tanya anak kita, kadang-kadang orang tanya, besok mau jadi apa? Kemarin saya nonton, ada polisi ya, di konten dia itu, YouTube-nya dia, dan di Facebook namanya Purnomo Belajar Berbuat Baik. Orang Muslim polisi, Purnomo Belajar Berbuat Baik. Ketemu orang gila dimandiin, diganti bajunya, digunting rambutnya. Tadinya orang gilanya bisu-bisu juga, tapi dia tidak peduli. Purnomo pokoknya belajar berbuat, dan itu polisi. Kemarin saya lihat kontennya, beberapa kali saya suka nonton konten dia karena dia berbuat baik. Lalu ketemu anak-anak Vespa ekstrim itu, ditanya, ketemu di daerah Lamongan, kamu orang mana? Orang Padang. Sampai di sini iya. Berapa lama perjalanan? Ada yang 1,5 tahun, 2 tahun. Hah? Tidur di mana? Ya karena di Vespa, karena di emperan. Kamu makan bagaimana? Ya kalau sudah tidak ada uang kami ngamen. Tapi ada juga orang berbaik hati berhenti ngasih rezeki katanya. Terus sama polisi dikasih duit. Ayo kita ke toko beli baju, dikasih baju, kemudian diajari sholat, kemudian pokoknya didandani, mandi, cukur, rapikan. Ditanya, apa cita-citamu? Jawabnya apa? 4 orang ini, kepingin jadi pengusaha yang sukses. Bayangkan, kepingin jadi apa? Pengusaha yang sukses. Kata polisinya, tak doakan. Besok kita ketemu, kamu jadi apa? Pengusaha yang sukses. Kita tanya anak-anak, mau jadi apa? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi. Tidak ada orang yang bercita-cita mau jadi gembel, ada enggak? Mau jadi apa? Saya mau jadi gembel. Enggak ada Bapak Ibu. Ya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Berambisilah setinggi-tingginya. Tapi diikuti nanti dengan langkah yang apa? Langkah yang benar. Saudara lihat ini. Di Alkitab diberi contoh ini. Ada orang yang berambisi dahsyat luar biasa. Dan di setiap negara itu punya gedung-gedung tinggi, punya pencakar langit, punya menara-menara yang tinggi. Di Indonesia mungkin gedung tertinggi pencakar langit lah, Monas ya. Tidak ada mungkin yang kalah tinggi apa? Monas. Dan di negara-negara lain ditemukan ada gedung tertinggi, menara pencakar langit di Dubai. Namanya nih Burj Khalifa. Ketinggiannya berapa? 828 meter. Tinggi banget. Tapi saudara baca di Alkitab, kita menemukan namanya menara apa? Babel. Berapa ketinggiannya? 2484. Berapa kali ini? Gila saudara. Orang dulu sudah punya ambisi. Coba baca dalam Kejadian. Tolong. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kejadian 11 ayat yang ke-4. 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi
yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Marilah kita membangun apa katanya? Menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya. Menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara, kalau sekarang ini dibangun menara Burj Khalifa ini, banyak alat-alat canggih yang bisa dipakai untuk membangun sampai kepada apa ini, puncak dari bangunan itu. Anda bisa bayangkan waktu mereka bangun menara ini, belum ada alat secanggih sekarang ini, tapi hebatnya mereka. Baca yang di atas itu, mereka membuat apa itu? Batu bata, ya, gala-gala sebagai tanah liat. Itu toh yang kita baca itu di Alkitab. Alat-alatnya nggak ngerti saya gimana caranya mereka bisa bangun menara Babel setinggi-tingginya. Berhenti, kenapa dia berhenti? Tuhan kacaukan bahasa mereka. Bayangkan kalau tidak dikacaukan Tuhan bahasanya, nggak tahu masih makin lebih tinggi mungkin, karena ambisinya dia ingin membangun menara yang puncaknya sampai kemana? Loh, saya aja naik pesawat nggak tahu berapa ribu kaki itu ke atas, belum sampai juga tuh. Masih ada langit di atasnya lagi, dan dia ingin membangun sampai puncaknya. Kemudian turunlah Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tuhan bilang gini, wah ini bahaya anak manusia ini. Apa yang dia cita-citakan itu terjadi, apa yang direncanakan terjadi. Dan ini bicara tentang ambisi yang hebat, ya. Jangan lihat bahasa yang dikacaukan, tapi lihat bagaimana dia berambisi membangun menara. Dan tidak main-main, ayo bikin menara tingginya 3 meter. Menara apa itu? Ya, dia bangun setinggi-tingginya. Ini paling top udah di dunia ini, Dubai. Ternyata ada menara yang lebih hebat yang sudah dibangun, puncaknya itu sampai mana? Ke langit, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara lihat dalam Markus tadi ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini ambisinya siapa? Yakobus dan Yohanes. Mereka ingin menempati tempat yang terhormat. Mereka ingin berada di tempat yang tersohor, di tempat yang terbesar, di tempat yang terkemuka. Dan dia berkata kepada Tuhan, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di mana? Di sebelah kiri. Orang tuanya juga ngomong gitu kepada Yesus. Nanti anak saya, izinkan anak saya duduk di sebelah kananmu, yang satunya lagi di sebelah kirimu. Ini bicara ambisi yang ingin menempati tempat terhormat. Tadi saudara, judul itu ambisi, dan ada kursi merah, kursi panas. Coba RI 1 semua orang mengincar, benar nggak? RI 1 belum 2024, ini masih 2000 berapa ini? Orang sudah mulai mereka-reka siapa presidennya nanti. Orang kepingin saudara menjadi orang terhebat, ternama, tersohor, terkemuka. RI 1. Kalau misalnya bisa 3 periode, dapat dipastikan Jokowi lagi pemenangnya. Kalau bisa apa? 3 periode. Saya yakin itu pasti Jokowi menang lagi. Banyak yang sudah dia kerjakan. Dia tidak pernah mikir kepentingan dia. Anak-anaknya juga berkarya sendiri. Anak-anaknya nggak nebeng sama orang tuanya. Jadi figur yang bagus, kalau ada yang bagus diberikan. Anaknya ikut tes PNS, nggak lulus, nggak apa-apa dia. Dia tidak marah sebagai presiden. Kenapa kamu udah lulus ke anak saya? Jadi kalau ada pilihan ketiga periode, saya yakin Jokowi menang lagi ya. Ambisi. Di kota provinsi ada gubernur. Orang juga berambisi menempati tempat itu. Di kota kabupaten ada apa? Bupati. Orang juga berambisi menempati kursi panas itu. Di organisasi begitu juga, termasuk di GBT.
tahun depan akan diadakan musyawarah besar untuk memilih GBT 1. Untuk memilih GBT 1. Tahun ini di Jawa Tengah bulan 10 akan diadakan juga untuk memilih ketua Majelis Daerah Jawa Tengah, DIY dan Kalbar. Juga sama, ingin menempati kursi, dan salah satu incumbent akan maju lagi, saya. Orang saya udah dengar ini, beberapa daerah, kayaknya tidak ada lawannya Pak Robert ini, kayaknya katanya. Jadi nggak ada pemilihan, nanti aklamasi, kemungkinan besar. Ya, saya harus juga memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi organisasi, bagi orang yang saya pimpin. Datang nanti ya, tiba-tiba ada kuda hitam, kuda belang-belang, kuda merah, dan macam-macam kuda. Itu bisa jadi ya. Nah, saudara-saudara, inilah ambisi dari Yakobus dan Yohanes yang ingin menempati tempat yang terhormat. Kemarin Danren datang, komandan Presiden apa itu ya, militer itu, Danren, ke Kodim. Saya diundang. Waduh, saya lihat, saya senang banget kalau lihat orang yang masih muda, kemungkinan besar saya lebih tua dari beliau itu. Ya, masih muda tapi sudah menempati posisi yang hebat, dan ditampilkan profil dia, prestasinya dia, saya lihat, luar biasa orang ini. Wah, saya ngincar foto bareng. Saya ngincar foto bareng sama teman. Orang lain datang geser-geser saya. Jadi saya agak di belakang aja dah. Komandan Kodimnya bilang gini, Pak, di sebelahnya sini aja Pak. Sini aja Pak, dekat-dekat Danren. Ada kali ada rezeki ini dengan Danren ya. Salah satu saya salami. Wah, Bapak luar biasa. Terima kasih Pak. Hebat. Nah, coba bayangkan kalau Yesus datang di tengah-tengah kita. Pada mau dekat-dekat dengan dia. Halo? Mau selfie dengan dia? Waduh, itu Danren aja orang pada minta selfie, termasuk Pak Robert. Gimana kalau Yesus yang datang? Apa saudara nonton dari jauh? Halo? Apa saudara tidak tertarik untuk datang kepada dia? Waktu dia hidup, waktu Yesus hidup di dunia, saudara tahu, followernya itu banyak banget. Di mana Yesus berada, di situ terjadi kerumunan. Dan saya yakin juga orang berlomba-lomba untuk berjumpa dengan dia. Orang berlomba-lomba untuk dekat dengan dia. Kalau sudah ada kamera, orang berlomba-lomba apa? Tuhan Yesus selfie you. Pasti udah. Dan ini permintaan Yakobus dan Yohanes. Dia berkata, perkenankanlah kami duduk di sebelah kananmu. Dan sebelah satunya lagi di sebelah kirimu. Pertanyaan kita Bapak Ibu, apakah salah kalau Yakobus dan Yohanes berambisi menempati tempat terhormat? Apakah salah kalau Yakobus Yohanes berambisi menjadi orang yang terbesar? Apakah salah kalau saudara dan saya berambisi menjadi orang yang terkemuka? Jangan ambisi katanya. Ya, jangan berambisi. Bapak Ibu, orang kalau tidak punya ambisi itu sama dengan orang hidup tanpa pengharapan. Kalau orang hidup tanpa pengharapan itu sama dengan orang mati. Orang hidup pasti punya keinginan. Benar nggak? Tadi itu definisinya ambisi ya. Keinginan, bahkan ditambah yang apa? Yang besar. Keinginan. Kalau Anda masih hidup, saya yakin Anda pasti punya apa? Keinginan yang apa? Lihat itu orang kaya. Dia sudah kaya, apa yang dia lakukan? Bapak Ibu kira dia berhenti di situ? Enggak. Dia kepingin tambah apa? Tambah kaya. Setelah dia tambah kaya, apa dia berhenti? Enggak. Dia ingin lebih kaya lagi. Setelah lebih kaya lagi berhenti? Tidak. Dia investkan terus dananya supaya makin kaya lagi. Kan begitu? Amin. Apa Anda cukup? Ya udah aku begini-gini aja. Jangan Bapak Ibu. Itu namanya orang tidak punya apa? Ambisi. Lihat itu orang-orang besar, semua berambisi besar. Semua bermimpi besar. Dan dia berjalan bersama-sama. Kecuali istri saya, dia berdoa, Tuhan, berikan gereja yang kecil aja, mungil. Ya ini gerejanya.
Coba kalau dia ngomong gini, Tuhan beri gereja yang besar dan bagus, saya yakin Tuhan kasih. Tapi tidak apa-apa kita nikmati. Ini juga udah bagus, amin. Pengurus pusat datang ke Purbalingga. 5 orang pengurus pusat datang. Dan mereka dia melihat, ini walaupun kecil tapi oke juga ya. Benar nggak Bapak Ibu? Fasilitasnya itu nggak kalah dengan gereja-gereja besar kan? Kursi yang Bapak Ibu duduki ada di gereja-gereja besar juga. Amin. Ya kan? Lihat interiornya, wah bagus, mereka tercengang-cengang lihat juga. Mantap ya. Apalagi kalau besar ya. Punya ambisi besar tak gereja kita nih? Halo, yang punya coba saya mau lihat. Ya sedikit banget. Semua suka yang kecil-kecil. Ya udahlah, yang kecil-kecil juga ada apa-apa. Ya, Tuhan kita itu besar loh, amin. Amin. Tuhan kita bukan hanya besar tapi maha besar. Bukan Tuhan yang kecil tapi dia Tuhan yang maha besar. Saudara, sebuah kisah tahun 2003. Seorang yang bernama Michael Westcott, dia adalah wartawan majalah Time. Dia berangkat ke Irak karena diundang oleh tentara Amerika atau pemerintahan Amerika. Ya, dia diundang untuk pergi ke Irak meliput perang. Ini bukan film. Kalau film bisa diatur kan? Tapi ini secara langsung diminta datang meliput perang. Dan saudara, Michael Westcott naik di atas tank. Pikirnya aman kan di atas apa? Tank untuk meliput. Oh, senjata meletus gitu. Wah. Dan tiba-tiba saudara, tidak dinyana, tidak disangka ada granat yang dilemparkan masuk ke dalam tank itu dan membuat granat itu meledak dan tangan dari ini, lihat tangan ini saat ini putus, tangannya putus, dia kehilangan tangan. Dan ketika dia kembali kepada keluarganya, dia merenung dan merenung. Renungannya tuh gini, kenapa sih aku mau diutus ke medan perang hingga aku harus cacat kehilangan tangan? Dia merenung, kenapa dan kenapa? Sepertinya ada penyesalan. Kenapa aku mau menerima undangannya? Kenapa aku mau meliput? Ini bukan film, ini secara langsung, ini orang perang. Kenapa aku mau? Dan saudara, dia temukan satu kata. Kenapa dia mau? Jawabannya apa? Dia bilang gini, oh ambisi. Saudara tahu ambisinya apa? Ambisinya kepingin menjadi jurnalis terhebat. Sama dengan Yakobus dan Yohanes, ambisinya kepingin menjadi orang yang apa? Terbesar, berada di sebelah kanan, berada di sebelah kiri. Bayangkan kalau Yesus datang, di kanan kirinya itu ada Yohanes, Yakobus. Orang semua melihat enggak? Hebat banget, siapa dia ini? Benar enggak Bapak Ibu? Wah, ini ambisinya wartawan ini. Pertanyaan kita, apakah salah kalau Westcott juga berambisi menjadi jurnalis yang terhebat? Ada enggak yang berambisi di sini menjadi orang yang terbesar? Ada? Halo anak muda, kamu yang masih remaja, ambisi apa? Begitu-gitu aja atau mau jadi orang yang hebat? Halo? Saya kalau belajar di sekolah teologi selalu saya berkata, kamu akan menjadi pendeta-pendeta yang dahsyat nanti, pendeta besar, pendeta yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Mereka langsung jawab ini anak mahasiswa, amin. Dan saya sudah melihat ada yang hebat luar biasa. Mereka setelah keluar dari sekolah teologi, ada yang hebat luar biasa. Ya, menjadi kaya raya, yang dulu bodoh di kampus, tapi dengan semangat, menjadi orang kaya, bisa menabur di sana sini, menabur di mana dia pernah sekolah. Dia berikan teman-temannya, hamba Tuhan, luar biasa. Bahkan kalau dia digerakkan Tuhan memberkati mobil, dia kasih mobil pendeta. Hebat banget ini orang ini, pernah sekolah di Soteria. Dia pernah sekolah di Soteria. Dia telepon saya, Pak Robert, satu kali kita ketemu di Kalimantan, katanya, tapi hari ini belum ketemu juga. Di Kalimantan, mungkin pernah dia lihat saya ke Kalimantan. Dia senang dalam pelayanan juga, dalam bisnis, dan berhasil.
Ya, saudara-saudara, karena itu Tuhan pun tidak melarang murid-murid berambisi besar. Dengar, Tuhan tidak melarang saudara kalau Anda punya ambisi yang besar. Katakan amin. Coba ayat 40 bilang gini. Ayat 40 kita ucapkan 2, 3. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia berkata apa? Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan. Berarti ketika orang minta kepada Tuhan duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri dalam kemuliaan, Tuhan bilang iya akan diberikan. Tetapi kepada orang-orang, kepada siapa dia disediakan. Saya baca pernyataan Yesus ini, berarti Yesus tidak melarang orang memiliki ambisi, termasuk ambisinya Yakobus, ambisinya Yohanes, ya, menjadi orang yang terhormat, terbesar, terkemuka, tersohor. Bahkan juga Michael Westcott yang ingin menjadi jurnalis yang terhebat, saya bilang ini tidak salah. Tuhan pun tidak melarang. Bahkan Tuhan berkata akan diberikan kepada siapa itu disediakan nanti. Jadi memang ada ambisi tidak tercapai, mungkin karena keliru. Tapi ada ambisi tercapai, disediakan kok. Ayat 40 bilang apa? Disediakan. Disediakan. Jadi apa yang diminta oleh dua murid ini? Tuhan bilang, iya akan diberikan nanti. 10 murid bilang gini, pura-pura marah sama dua murid. Kamu ngawur, kamu ingin menjadi orang yang apa? Terbesar. Padahal dia juga kepingin, cuma malu-malu. Dia malu. Saya yakin 10 murid itu kepingin juga menjadi orang yang apa? Terbesar, terhebat, terhormat. Karena itu ayat 43. Kita tidak lanjut ke ayat 43. Ayat 43 berkata begini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi apa? Besar di antara kamu. Tuhan bilang apa? Hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Jadi saudara menemukan kata ini paradoks. Paradoks itu berlatar belakang, bertentangan, bertolak belakang. Saudara tahu umumnya orang yang terbesar itu dilayani atau melayani? Umumnya orang yang terbesar itu dilayani, bukan melayani. Bahkan begini, orang yang terbesar ini covernya dipegangkan. Benar nggak? HP-nya pun dia apa? Dipegangkan. Mau masuk mobil, ada yang bukakan pintu mobil. Duduk. Dia mau keluar, ada yang apa? Bukakan. Lupa. Di rumah, dia mau pakai sepatu, ada yang sediakan sepatunya. Itu orang besar dilayani, bukan? Tapi Tuhan menunjukkan paradoks, sesuatu yang bertentangan, dan dia berkata kepada murid-murid, kamu mau besar? Boleh, kata Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Ini pesannya Tuhan, ini jalannya Tuhan. Untuk mencapai ambisi yang besar itu, kata Tuhan, kamu harus menjadi pelayan. Yang mau jadi pelayan, angkat tangan. Semua jadi besar nanti. Amin. Amin. Kamu harus jadi pelayan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya percaya perkataan Tuhan. Kalau Anda ingin besar, belajar jadi pelayan. Amin. Paradoks enggak? Paradoks. Dunia enggak begini. Bos-bos itu dilayani semua, saudara. Ya, semua dilayani. Tapi Tuhan tunjukkan jalan. Boleh kamu jadi besar. Ini jalannya. Ini jalan kata Tuhan. Dan ini pesannya Tuhan. Kemudian saudara lihat lagi. Ayat 44. Kita baca lagi. 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hamba untuk semua. Paradoks lagi yang Tuhan tunjukkan, sesuatu yang berlawanan, bertentangan. Umumnya seorang terkemuka tidak menjadi hamba. Benar enggak? Orang terkemuka kok jadi hamba? Tidak mungkin. Itu konteksnya orang dunia. Tetapi saudara, Tuhan bilang gini, kalau kamu mau menjadi orang yang terkemuka, kamu jadi hamba. Dua paradoks yang ditunjukkan Tuhan. Mau jadi orang terbesar, kata Tuhan, ini jalannya. Jalannya gimana? Jadi pelayan. Mau jadi orang terkemuka, terkenal di mana-mana? Ya, ini jalannya. Gimana? Jadi hamba. Pertanyaan lagi, mau saudara terkemuka? Bohong kalau tidak mau. Senang tidak Bapak Ibu kalau namamu dikenal di mana-mana? Wih, Pak Kusmono.
Jangankan seluruh Purbalingga kenal Pak Kusmono, seluruh Purwokerto aja kenal. Senang nggak? Pergi ke Jakarta semua orang kenal, senang nggak? Siapa yang tidak mau Bapak Ibu? Begitu kita lewat, orang semua mulai berkata, Pak, ini orang apa? Terkenal kan? Terkemuka? Pak, ya itulah yang risau tadi itu, Jokowi. Tapi Tuhan bilang gini, kamu boleh besar, kamu boleh terkemuka dengan cara yang dikatakan Tuhan. Waduh, paradoks. Pertanyaannya, mau gak saudara? Itu kan pertanyaannya. Pertanyaan gitu kan, maukah? Itu pertanyaan, maukah kita berambisi menjadi pelayan? Yang mau bilang amin. Amin. Berambisi menjadi pelayan. Maukah kita berambisi menjadi hamba? Yang mau bilang amin. Amin. Hamba loh. Dan pertanyaan ini Bapak Ibu, pertanyaan maukah kita berambisi menjadi pelayan, maukah kita berambisi menjadi hamba, itu Yesus yang jawab. Ambisi adalah langkah pertama untuk sukses, tapi langkah keduanya apa? Jadi jangan berambisi tanpa ada tindakan. Itu namanya mimpi tok. Mimpi di siang bolong, atau mimpi terus. Lalu kapan pelaksanaan mimpi itu? Ya Tuhan berkata, jika kamu ingin terbesar, jika kamu ingin terkemuka, ini tindakannya. Bertindaklah menjadi pelayan, bertindaklah menjadi apa? Hamba. Sehingga pertanyaan tadi, maukah kau menjadi, ini pertanyaan tadi, maukah kamu menjadi berambisi menjadi pelayan? Maukah saudara berambisi menjadi hamba? Itu Yesus yang jawab. Ayat 45 kita baca. 45. 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, siapa Yesus? Yesus raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Amin. Tidak ada yang dapat menandingi kuasanya di bumi dan di surga. Tidak ada orang yang lebih hebat dari Yesus. Tokoh yang tidak pernah dilupakan sepanjang hidup manusia. Sepanjang sejarah orang mengenal siapa Yesus. Amin. Kalender dunia menulis Yesus pernah mati, tapi hanya berapa hari? Lalu dia bangkit. Setelah dia bangkit, hari Kamis besok kita ibadah. Amin. Kamis kita ibadah, dia naik ke surga. Kalender juga ditulis tanggal apa itu? Merah. Mengakui bahwa Yesus pernah naik ke surga. Jadi kalau saudara tidak datang, saudara tidak mengakui Yesus naik ke surga. Ibadah yang hari Kamis ini, amin. Kita ibadah, kita datang kepada Dia. Kita mau melihat kehebatan Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Orang mati dibangkitkan. Ada orang sehebat Yesus? Ada? Ada orang sekaya Yesus? Ada? Tidak ada. Tapi saudara, Dia jawab tantangan itu. Maukah kita menjadi pelayan? Maukah kita menjadi hamba? Dia jawab, ayat 45. Dia ngomong kepada murid-muridnya. Dia tidak hanya ngomong tok. Nah, apa itu dia? Dia hanya ngomong aja. Tidak. No action. NATO. Talk only. Cuma ngomong doang. Ya. Lalu kelima berkata, lihat ini, Anak Manusia datang juga untuk apa? Melayani atau dilayani? Lalu dia cuci kaki murid-murid. Hebat nggak Tuhan, saudara? Sampai muridnya bilang, jangan guru. Enggak, saya nggak asal ngomong. Kalau kamu mau besar, kamu begini. Jadi hamba, melayani. Amin. Amin. Jadi hamba, melayani. Jika kita mau berambisi menjadi pelayan, jika kita mau berambisi menjadi hamba, engkau disediakan Tuhan tempat ini, tempat terbesar, tempat terhormat, tempat terkemuka. Katakan amin. Ini bagianmu. Makanya tadi Tuhan berkata, itu diberikan kepada orang-orang. Bagi siapa untuk disediakan itu? Bagi orang yang mau tadi ini, jadi pelayan, menjadi hamba untuk semua orang. Dan Tuhan berkata, akan diberikan. Saya akan mengajak saudara melihat perbandingan terakhir. Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis
Apa ambisinya Yohanes Pembaptis? Saudara baca Yohanes 3:30. Ayo kita ucapkan bersama. Yohanes 3:30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Beda nggak ambisinya? Beda. Yang satu kepingin jadi apa? Besar. Jadi terkemuka. Tapi Yohanes bilang gini, aku harus makin apa? Kecil. Loh, dia nggak asal ngomong, saudara. Dia tidak asal ngomong. Tadi Tuhan bilang gini, kalau kamu mau besar, kamu mau terkemuka, kamu jadi pelayan, kamu jadi hamba. Saudara tahu, Yohanes Pembaptis telah mengambil tindakan menjadi pelayan, menjadi hamba. Amin. Sehingga dia bilang, murid-murid datang, guru, murid-muridnya Yesus Pembaptis, murid-muridmu pada ikut Yesus. Apalagi ketika dia di dalam apa nih? Penjara. Orang-orang mengikut Yesus, kata Yohanes Pembaptis, ya, dia harus makin besar, aku harus makin apa? Kecil. Kita marah nggak kalau ada pesaing kita yang lebih hebat dari kita? Ini dia kan? Halo? Iya nggak Bapak Ibu? Nih Bapak Ibu jualan, butuh nut. Ya, jualan butuh nut ini. Tiba-tiba ada orang baru datang jualan dekat dia. Orang baru itu yang laris manis jualannya. Kira-kira gimana butuh nut? Senang nggak kira-kira? Halo? Tiap hari lirik nggak? Bawa jualannya, apa itu Bang namanya? Iya. Terus ada orang juga bukan nanti di sebelahnya. Orang datang ke situ. Apakah orang bilang gini? Biar dia makin laris, aku makin tidak laris. Nah, begitu kira-kira? Ini Yohanes Pembaptis hebat loh. Biar dia makin kelihatan kalau perlu, saya makin tidak apa? Kelihatan. Dia makin besar, kalau makin besar makin kelihatan. Yang makin kecil makin tidak apa? Dia makin diperhitungkan. Dan apa kata Yohanes Pembaptis? Aku makin tidak diperhitungkan, tidak masalah. Hebat saya katakan Yohanes Pembaptis ini. Tapi saudara tahu, menarik sekali. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan buat ini? Jadi sekalipun Yohanes Pembaptis itu Yohanes Pembaptis tidak berambisi menjadi besar, bahkan dia berkata aku harus makin kecil, ya. Tapi dengan apa kata Tuhan? Ya, apa kata Tuhan? Aku berkata kepadamu, dengar Bapak Ibu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh siapa? Perempuan, tidak pernah tampil, perhatikan, tidak pernah tampil seorang yang apa? Lebih besar daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini Yesus yang mengatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak tahu lagi kalau ada laki-laki yang melahirkan. Tapi kalau perempuan, Yesus berkata, tidak ada orang yang lahir dari seorang wanita yang lebih besar daripada siapa? Dan saudara percaya ini perkataan Tuhan? Saudara percaya perkataan Tuhan? Sampai hari ini saya yakin apa yang dikatakan Tuhan itu dia tidak berdusta. Ini benar adanya. Tidak ada orang yang lebih besar daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Sekalipun tadi dia berkata, biar dia yang makin besar, aku makin apa? Kecil. Tapi Tuhan bilang tidak. Kamu menempati tadi itu. Murid-murid minta kan dia. Berikan, perkenankan saya ada di sebelah karena ini tempat terhormat, ini tempat terbesar, ini tempat orang terkemuka. Saudara datang dalam pesta, orang-orang hebat, orang kaya selalu ada disediakan apa itu? VVIP kan? Ini orang-orang istimewa yang duduk di situ. Sekarang Tuhan bilang ini, tidak ada orang yang lahir dari seorang wanita yang lebih besar daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Saya baca itu hebat dia. Hebat. Hanya ini yang Tuhan sebut. Tidak ada orang. Tidak ada. Jadi mau Daud, mau Salomo, mau siapa lagi Abraham, mau siapa saja, yang paling besar kata Yesus siapa? Siapa? Yohanes Pembaptis. Dia jujur menyampaikan firman Allah. Dia tidak takut menyampaikan firman Allah. Dia berani menuding, hai kamu keturunan ular beludak, orang-orang Farisi. Dia berani sampai lehernya dia potong.
Dia berani menegur dosa. Dia tunjuk dosanya orang, tapi dia tidak peduli. Dan dia yang dipercaya Tuhan membaptiskan Yesus. Besar dari orang ini. Kalau Yesus orang besar, ada yang baptiskan, berarti ini orang yang dapat kepercayaan hebat. Sama seperti Maria, dia dipercaya melahirkan siapa? Yesus. Ini wanita yang hebat. Tapi juga kita menemukan ada seorang Yohanes Pembaptis yang diberi kepercayaan membaptiskan siapa? Dahsyat. Kalau saya diberi kepercayaan membaptiskan konglomerat Indonesia, orang nomor 1 pemilik jarum, kepala saya besar enggak? Tidak tahu sebesar apa itu. Jadi enggak? Jadi trending topic enggak di medsos? Siapa kira pendeta Robert Pasanda bisa-bisanya membaptiskan orang terkaya di Indonesia itu, namanya ada nama Robertnya juga, pemilik jarum. Ini orang yang ribuan triliun kekayaannya, yang baptis. Semua orang menyorong enggak? Bayangkan ini, Yohanes Pembaptis membaptiskan siapa? Tuhan Yesus penyelamat itu. Dia juga ngomong, aku tidak layak, kamu lah yang membaptis aku. Enggak, baptiskan aku katanya. Baptiskan aku. Makanya Tuhan berkata, tidak ada seorang yang dilahirkan oleh wanita yang lebih besar daripada seorang sama ini, daripada Yohanes Pembaptis. Haleluya. Mari kita pergi bersama-sama.